semua pencobaan itu, iblis mundur dari hadapan Yesus dan menunggu saat yang baik. Bukan iblis mundur dari hadapan Yesus selama-lamanya. Bukan itu, tapi itu menunggu. Ini iblis. Nah, saudara-saudari pernah nonton film horor ya? Suster ngesot, ya beranak dalam kubur, kuntilanak, iya. Biasanya film-film itu polanya sama. Pertama setan ganggu, terus nanti ada pengusiran setan, dramatis sekali dia kan. Pokoknya dramatis. Setan pergi, hening. Benar ya? Tetapi endingnya, apakah setan pergi beneran? Tidak. Misalnya begini, misalnya saya yang kerasukan setan sudah pergi, nanti 2 minggu kemudian saya ketemu orang. Halo, apa kabar? Baik ya? Pas orang yang sudah pergi, muka saya tiba-tiba berubah. Serem. Benar ya? Selalu seperti itu. Karena setan tahu kalau dia menunjukkan muka yang jelek, itu saja tidak berhasil. Lalu dia main cantik. Dia main lebih halus. Ini dia meninggalkan Yesus sekarang. Tapi nanti minggu depan kita dengar bahwa setan nanti masuk melalui imam-imam, ahli Taurat. Imam yang kayak Romawi, ahli Taurat. Mereka, setan-setan yang kelihatannya suci. Kita juga, para saudara, setan yang di depan kita yang kalau menampakkan diri ada darah-darahnya, katanya begini, itu setan levelnya paling rendah. Levelnya paling tinggi itu tidak kelihatan. Di mana? Di dalam Allah. Tunggu sampai Tuhan Yesus. Lihat, Tuhan Yesus di dalam masa kekeringan, dia lapar. Anak lapar biasanya kering dia. Anak lapar biasanya takut. Kita juga kalau lapar ini lapar apa enggak? Ayo mana dulu? Nah, orang kalau lapar apalagi puasa waktu Tuhan, Yesus di dalam keadaannya dia itu berhak marah, tetapi dia berhasil menangkan semua. Kita pun harusnya demikian. Kebanyakan dari kita sendiri sekarang tertawa di sini, pulang ke rumah masing-masing, ingat kampung, waduh, bantal jamuran semua kena air mata. Iya kan? Nanti di dalam saat-saat kering ada masalah telepon murah, ada masalah di sana kering. Hati-hati, setan yang berada di dalam pikiran kita akan membisikkan sesuatu. Makanya kejahatan akan selalu muncul dari kesedihan. Orang gembira biasanya tidak berbuat jahat, kecuali dia memang psikopat atau gila. Tetapi kejahatan atau niat yang buruk itu akan selalu muncul ketika orang sedih. Benar? Kalau salah itu apa-apa, gitu kan? Tapi kita ingin mengingatkan bahwa kita harus kuat seperti Yesus. Caranya bagaimana? Menguatkan hati. Kita tidak bisa menyentuh hati orang, kita tidak bisa menyentuh hati kita. Yang bisa menyentuh dan mengubah hati kita hanya Tuhan Yesus. Makanya berdoa, datang misa tanpa sadar. Aduh, mau ngantuk loh. Bacaan pertama duduk masih segar. Iya kan? Terus nanti Mazmur tanggapan dong. Bacaan kedua, bacaan pertama lupa. Ayo saya mainkan bacaan pertama. Saya beri tiket ke Bali yang masih ada. Bacaan kedua, bacaan pertama hilang. Belum lagi
baca Injil semua berdiri segar, dengar romo khotbah. Tetapi untuk apa loh saya datang ke gereja? Oh, kita datang ke gereja itu absen. Tuhan, saya hadir di sini. Biarkan sabda masuk ke dalam hati kita dan menyucikan hati kita, biar kita ubah. Doa Rosario. Ada beberapa ibu yang datang, Romo saya ini rasa berdosa. Kenapa Romo? Kenapa Bu? Saya rencananya Romo sebelum tidur tuh mau doa Rosario. Ada yang rencana begitu? Ada. Tapi Romo baru 3 Santa Maria sudah pindah arah. Rasa berdosa. Saya bilang ibu, bapak harus bersyukur karena bisa tidur tenang karena mau tidur lebih tenang lagi. Mau tahu resepnya? Ya, mau. Baca kitab suci. 3 kalimat langsung. Tapi memang benar, karena banyak orang tidak bisa tidur akhirnya pakai obat. Tapi ketika kita dekat dengan Tuhan, maka dalam keadaan yang terendah kita akan keluar. Banyak cita-cita palsu. Saya dipesani Romolius, Dimas, khotbah 5 menit. Bicara dia dulu. Tetapi jangan terkurung pada cita-cita yang palsu. Kalau kita mencintai pekerjaan kita, cinta pasangan, cinta yang lain-lain itu baik. Tetapi hati-hati itu bisa menjadi palsu. Kita harus kuatkan hati kita dengan cinta Tuhan pertama-tama. Saya bilang cinta palsu, nah ini kemudian saya gak akan lama-lama. Ada satu lagu 12 lagu. Mungkin yang kalau sudah lama di sini tidak terlalu tahu. Lagu pop. Saya suka lagunya, tapi saya nggak suka liriknya. Karena liriknya itu hopeless tentang cinta. Judulnya kalau ada yang tahu, judulnya Butiran Debu. Enggak ya, liriknya ya. Namaku cinta ketika kita bersama. Namanya siapa? Cinta. Ketika kita Sama. Kalau tidak berbagi rasa untuk selamanya. Namanya siapa? Cinta ya. Tapi nanti ya dalam krisis. Bila tiba saatnya aku pun terhianat. Cintaku tidak hianat. Cintaku berkhianat. Namanya siapa tadi? cinta. Tapi ketika dalam keadaan itu refrennya itu hancur. Dengar ya. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Namanya siapa? Tetapi ketika jatuh langsung boom. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Sudah jatuh ke laut. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Siapa yang tidak tahu arah jalan pulang? Cinta. Benar ya? Dan mirisnya, aku tanpa butiran debu. Namanya siapa? Cinta. Maka itu karena kita ada cinta Tuhan yang mengorbankan dirinya. Harusnya cinta itu bukan melemahkan, tapi menguatkan. Makanya saya ganti liriknya. Aku terjatuh dan ku pasti bangkit lagi. Setuju? Terus. Aku tenggelam dan berusaha untuk berenang. Benar kan? Yang gak bisa berenang mati. Terus. Aku
tidak harus cari yang lain. Kita harus ambil masa depan. Kalau aku takut, kalau cari lain enggak ketemu, ya jalan sendiri. Jadi Romo. Aku takut, kalau jalan sendiri enggak kuat, masuk biara kan. Tapi yang paling penting, ketika tidak ada lagi teman yang baik, ketika ada masalah dan kelihatannya semua orang meninggalkan kita, tetapi ada Yesus. Mari kita jadi kuat bersama, jangan putus asa. Kita semua berharga. Kita semua berharga. Apapun masalahnya, apapun keadaannya, walaupun banyak yang jelek misalnya gitu, tidak apa-apa. Kita berharga. Oke? Sehingga kita harus tetap berdiri